Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ngomongin dari segi apanya ini? Pertama, beliau punya guru namanya Ibnul Mulaqin. Ibnul Mulaqin itu ahli hadis juga dan punya murid. Di antara muridnya itu adalah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari yang dimakamkan di Makkah di samping Imam Syafi'i, dan juga Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli itu muridnya Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kalau kita baca dari situ ya, berarti Ibnu Hajar Al-Asqalani ini nanti ke bawahnya itu menurunkan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu menurunkan Ibnu Hajar Al-Haytami, penulis Tuhfatul Muhtaj. Kemudian dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari juga punya murid namanya Syihabuddin Ar-Ramli, dan punya murid juga namanya Al-Khatib Asy-Syirbini. Dari Syihabuddin Ar-Ramli punya anak namanya Muhammad Ar-Ramli. Nah, sekarang kalau yang mempelajari mazhab Syafi'i itu i'timad mutaakhirin Syafi'iyah itu tidak keluar dari 4 kitab. Ya, 4 kitab itu semuanya Syuruhul Minhaj, syarahnya Minhajut Thalibin tulisan Imam An-Nawawi. Apa saja kitabnya? 1. Tuhfatul Muhtaj tulisan Ibnu Hajar Al-Haytami. 2. Nihayatul Muhtaj tulisan Muhammad Ar-Ramli. 3. Mughnil Muhtaj tulisan Al-Khatib Asy-Syirbini. 4. Udah ya. 4 itu Kanzur Ghibin. Ya, Kanzur Ghibin tulisannya Al-Mahalli, tulisannya Jalal Al-Mahalli. Nah, semua itu bermuru ke siapa? Ke Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya ingin pertama ada karangan beliau yang penting ya. Karangan beliau yang penting itu adalah Fathul Bari. Fathul Bari itu masyhur sekali lah, syarahnya Sahih Bukhari. Ada satu lagi karangan yang sangat penting bagi seseorang yang bermadzhab Syafi'i. Ibnul Mulaq, pertama gini. Imam Rafi'i itu punya kitab namanya Asy-Syarhul Kabir. Punya kitab namanya Asy-Syarhul Kabir. Syarhul Kabir itu syarah kitab Al-Wajiz. Syarah kitab Al-Wajiz tulisan Imam Al-Ghazali. Kalau yang anak-anak syariah mungkin tahu ya ininya. Runtutannya ya. Runtutannya tahu. Jadi Imam Syafi'i punya kitab Al-Imla dengan Al-Um. Kemudian ada juga kitab Mukhtasar Al-Buaiti, ada juga kitab Mukhtasar Al-Muzani. Itu 4 kitab yang dari 4 kitab itu kita bisa tahu akwalnya Imam Syafi'i. 4 kitab itu diringkas oleh Imam Haramain di kitab judulnya Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab diringkas oleh Imam Al-Ghazali di kitab judulnya Al-Basit. Al-Basit diringkas lagi oleh Al-Ghazali dalam Al-Wasit. Al-Wasit diringkas lagi oleh Al-Ghazali di kitab Al-Wajiz. Al-Wajiz disyarah oleh Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Asy-Syarhul Kabir. Asy-Syarhul Kabir itu dalil-dalilnya dijelaskan oleh Ibnul Mulaqin. Nah, Ibnul Mulaqin punya kitab judulnya Al-Badrul Munir. Nah, Al-Badrul Munir ini isinya pembahasan tentang hadis-hadis yang dipakai oleh Imam Rafi'i dalam kitab Asy-Syarhul Kabir. Jadi talib al-madhhab asy-Syafi'i bagus kalau memiliki kitab itu. Kenapa? Karena isinya dalil-dalil madhab Syafi'i yang dikumpulkan oleh Ibnul Mulaqin. Tapi ini kitab kabir ya. Kitabnya sangat besar. Diringkas oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab judulnya At-Talkhis Al-Habir fi Takhrij Ahadits Syarhil Kabir. Itu ringkasan dari Al-Badrul Munir. Nah, itu di antara karangannya yang penting. Selain Bulughul Maram dan lain-lain lah. Itu semua masyhur lah. Kemudian di antara kisah-kisah yang diriwayatkan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya beliau itu kan ulama besar ya. Beliau itu qadhi di Mesir ini. Jadi kalau lewat itu diiring-iring sama kuda. Ya, pakaiannya agung, azim ya. Diiring kuda dan berlimang kemewahan. Nah, ada pengemis Yahudi, tukang jualan minyak, miskin. Nah, ketika Ibnu Hajar lewat, di stop. Wahai Imam, kamu ini kan ahli hadis. Dulu Nabi kamu pernah bilang,
ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Hadis riwayat Sahih Muslim. Ya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara orang mukmin dan surganya orang kafir. Lah ini kamu orang mukmin kok enak banget kayaknya. Dikawal kuda, hidupnya mentereng. Nah saya kafir kok jualan minyak begini. Gitu kan. Ini hadis berarti nggak bener dong. Kata Ibnu Hajar, nggak begitu. Semua kemewahan yang ada di badan saya dibandingkan nanti nikmat surga, ini adalah penjara. Sedangkan semua kesulitan kamu di dunia dibandingkan neraka yang bakal kamu tempati, itu adalah surga. Gitu ya. Jadi penderitaan kamu itu dibandingkan nanti neraka kalau kamu tetap kafir, itu masih seperti surga buat kamu. Nah, itu diantara kisah yang diriwayatkan dari Jalaluddin dari Ibnu Hajar Al Asqalani. Segitu aja.